Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita semua keimanan dan ketakwaan sehingga bisa terus istiqomah dalam menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Selanjutnya saya sebagai khotib berwasiat kepada diri saya sendiri dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan kebaikan serta menjauhi semua larangan-larangannya, sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah doa ringkas penuh makna yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering kita baca, juga sering kita dengar dari pengeras masjid dan musola, dilantunkan oleh anak-anak dan orang tua. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang penuh rahmat, ampunan, dan menjadi wasilah atau perantara kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Doa tersebut yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari doa ini kita harusnya menyadari bahwa Ramadan merupakan waktu yang sangat spesial bagi umat Islam, sehingga sudah semestinya dipersiapkan dari jauh hari. Layaknya seorang yang akan menemui hari bahagia pernikahan, pastilah ia akan mempersiapkan jauh-jauh hari dengan sebaik mungkin agar hari istimewanya bisa berlangsung dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, kita tanamkan rasa bahagia di dalam hati kita manakala bulan Ramadan datang. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang akan didapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Artinya, siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Yang kedua, kita perlu mempersiapkan
datangnya bulan Ramadan dengan memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban berpuasa diperuntukkan kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, dengan catatan mereka sudah mencapai umur balik, berakal, serta memiliki kemampuan untuk berpuasa. Oleh karena itu, orang non-muslim, anak yang belum mencapai usia balik, orang gila, dan orang yang tidak kuat berpuasa seperti karena sakit parah atau karena lanjut usia, mereka tidak wajib melakukan puasa. Selanjutnya, kita wajib mengetahui rukun-rukun puasa. Rukun adalah bagian-bagian inti dari suatu ibadah. Karena itu, rukun menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu amal ibadah tersebut. Adapun di dalam puasa ada dua rukun yang wajib untuk kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Niat adalah bermaksud untuk melakukan ibadah, dalam hal ini melakukan ibadah puasa. Niat harus dilakukan setiap kali hendak berpuasa dan dilakukan pada malam hari sebelum matahari terbit. Jika puasa fardu, maka harus niat pada malam harinya, yaitu sejak terbenamnya matahari atau waktu masuknya sholat maghrib sampai terbitnya fajar atau waktu masuknya sholat subuh. Dan jika puasa sunnah, maka waktu niatnya diperpanjang sampai tengah hari atau di dalam fikih disebut dengan zawalus syamsi. Rukun yang kedua adalah menghindari semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa antara lain, yang pertama yaitu makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua adalah berhubungan badan. Di samping puasanya batal, orang yang melakukan hubungan badan ketika puasa akan terkena hukuman berupa memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu, maka wajib puasa 2 bulan secara berturut-turut. Dan bila tidak mampu yang terakhir, maka memberi makan 60 orang miskin. Hal-hal yang membatalkan selanjutnya adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang tubuh manusia yang disebut manfat, seperti telinga, mulut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga, dan yang selanjutnya adalah keluarnya darah haid dan nifas, sengaja muntah, dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf disebutkan, perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi 2. 1. Perkara yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahalanya. Dalam istilah fikihnya disebut al-muftirat. Konsekuensi bagi orang yang melakukan perkara tersebut, maka dia wajib mengqadha atau mengganti puasa tersebut di hari lain. Adapun hal-hal yang membatalkan tersebut sudah kami sampaikan sebelumnya. Perkara yang membatalkan selanjutnya, yang nomor 2 adalah perkara yang hanya membatalkan pahalanya puasa saja, tidak sampai membatalkan puasa. Dalam istilah fikihnya disebut al-muhbitat. Orang yang melakukan hal ini, pahala puasanya hilang, akan tetapi puasanya masih sah sekaligus tidak wajib mengqadha. Dan di antara hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa adalah di antaranya ghibah atau rasan-rasan keburukan orang, adu domba,
berdusta, memandang sesuatu yang dilarang, berkata kotor dan menyakiti hati orang, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua ini juga perlu untuk kita perhatikan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsh. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan perihal apa saja yang perlu kita siapkan demi menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan mengetahui hal-hal tadi, semoga puasa yang besok akan kita lakukan bisa menjadi sah dan sempurna sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil adim wa alamu annallaha amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.